Alam mengajari banyak pengetahuan dan nilai-nilai bagi manusia. Pengetahuan untuk bertahan hidup, untuk melatih semua panca indera, sampai mengajari kita akan nilai-nilai penting dalam hidup. Nilai untuk saling menghormati, empati, dan bahkan untuk memaknai penciptaan diri. Di setiap pengembaraan di alam, tak jarang saya temui berbagai pelajaran, bahkan dari orang-orang yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Seperti hari ini nih, saya bersama Gesrek Team akan trekking tipis-tipis ke Dusun Cisadon. Hai, selamat pagi. Kita sudah ada di Imah Baduy saat ini. Rencananya hari ini mau trekking tipis-tipis ke Cisadon. Nah, di sini saya bersama dengan ada Mbak Lilis, ada maknya. Nah, sekarang ada newcomer nih. Ini namanya Vilda, tapi dia dipanggilnya Sherpa. Oke, seperti apa keseruannya nanti kita pada saat trekking ke Cisadon? Check this out ya guys. Pagi yang cerah, kita mau memulai proses trekking menuju ke Cisadon. Nah, desa Cisadon ini lumayan menjadi lokasi yang cukup populer ya untuk trekking, terutama sebagai weekend getaway untuk orang-orang Jakarta yang ingin trekking. Dusun Cisadon rasanya sudah menjadi destinasi sejuta umat ya, terutama good people dari Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Lokasinya hanya 45 menit dari Jakarta dengan medan trekking yang lumayan oke. Jadi bisa ditempuh oleh siapa saja nih. Buat saya, trekking seperti ini lumayan bagus untuk melatih kaki supaya selalu siap kalau mau naik gunung. Itu sebabnya trekking ke Cisadon ini termasuk yang paling sering saya jadikan tempat untuk berlatih. Nah, kali ini karena trekking bareng tim Gesrek, tentunya nggak cuma sekedar trekking dong. Tujuan utamanya adalah untuk mencicipi kopi wine Cisadon yang diproduksi oleh seorang suami istri yang sudah berada di lokasi perkebunan kopi Cisadon sejak 15 tahun yang lalu guys. Wah, yang namanya jalan dengan ibu-ibu ya, begitu ketemu dengan penjual buah, langsung deh pada mampir. Ya nggak apa-apa lah ya, sekalian juga untuk menghidupkan perekonomian lokal. Gak jauh dari Imah Baduy, nanti di awal trekking kita akan menjumpai Garuda Farm. Ranch ini luas banget guys, dan wih, ternyata sapinya banyak juga ya. Foto dulu siapa tahu suatu saat bisa punya ranch seperti ini juga. Sekarang sudah ngelewatin tadi kandang sapi sekitar udah 1 kilo. Kawasan trekking di Sentul memang menjadi terkenal sejak pandemi. Di saat mall, kafe, dan resto tutup, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit nih karena berada di luar ruang. Jalur trekking ke Cisadon juga biasanya menjadi tempat latihan buat pelari ultra. Memang ideal sih karena meskipun jalannya menanjak terus, tapi jalurnya sudah bagus dan enak banget buat lari. Kalau biasanya saya cukup trekking aja ke Cisadon, nah pelari-pelari ultra itu bisa 3-4 kali loop loh. Keren deh pokoknya. Bermain di alam seperti ini memang memberikan energi booster buat jasmani dan rohani saya. Sepanjang hari kerja, biasanya saya lebih banyak menggunakan akal sehat untuk beraktivitas dan menyelesaikan tugas-tugas keseharian. Itu sebabnya jasmani dan rohani saya seperti meronta-ronta ingin diperhatikan pula. Saya jadi teringat nih suatu ketika mendengar percakapan Mbak Nana Shihab dan Abi Quraish Shihab mengenai self-love.
Abi Quraisy Shihab bilang bahwa jasmani, akal, dan rohani harus menyatu untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tuhanmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Badanmu juga punya hak yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan keluargamu, punya hak yang harus kau laksanakan. Jadi, jangan sampai ada yang teraniaya dan terabaikan. Ini jalur menuju Cisadon sebenarnya nanjak terus. Tapi ya nanjaknya tipis-tipis, jadi kayak nggak kerasa gitu. Padahal ternyata lumayan nanjak. Kita udah sekitar 2,5 kilo dari tadi bawah, dari Imam Baduy, dan ini masih nanjak terus. So far semuanya happy-happy aja. Oke. Masih sekitar, ini kita baru setengah jalan. Baru setengah jalan kita. Sejenak saya tercenung dengan nasihat Abi Quraisy Shihab tadi. Betul sekali ya, kalau terlalu berat pada satu titik, akhirnya akan timpang. So, beruntunglah saya hari ini bisa memanjakan jasmani, akal, dan rohani saya dengan berinteraksi di alam dan bersama teman-teman yang menyenangkan. Akan lebih seru lagi nanti kalau saya bisa mengajak anak-anak saya untuk trekking bareng. Pak, dimakan dulu. Kalau mukanya jelek artinya pahit ya. Iya. Pahit. Good, manis. Manis dia. Ini mau nyobain kopi, katanya Mbak Lundis kalau yang sudah mateng rasanya manis. Bener. Manis. Ini yang dimakan biasanya sama luwak ya? Iya. Kita udah sampai di Cisadon, guys. Gimana? Asik ya, seru ya? Mantap. Mantap. Akhirnya kita sampai di Cisadon. Dusun ini terletak di ketinggian 1100 mdpl dan mostly mereka banyak berprofesi sebagai petani yang penggarap kopi. Di sini kami berhenti sejenak untuk makan siang sebelum selanjutnya menikmati kopi wine di Pondok Pak Casmadi. Jalan menuju Pondok Pak Casmadi sekitar 1 kilo dari tempat makan tadi. Jalannya lumayan menurun dan sekaligus juga menjadi jalur untuk ke beberapa curug, antara lain Curug Cikuda dan Curug Love. Pak Casmadi dan Bu Eis udah tinggal di sini loh sejak 15 tahun yang lalu.
Ia sebenarnya dulu tinggal di Kalideres, tapi ia menikah dengan Bu Eis yang asli Sumbang. Di pondok ini, Pak Casmadi dan Bu Eis gak cuma berkebun kopi, tapi di sekeliling pondoknya ditanami berbagai macam sayuran dan buah. Mulai dari lebu siam, nanas, bawang dayak, terong Belanda, dan masih banyak lagi. Dan Pak Casmadi juga menanam nilam nih guys, atau nama latinnya Pogostemon chablin. Saya baru tahu kalau sepertiga parfum di dunia memakai minyak nilam atau patchouli untuk memberikan aroma yang kuat. Nah, sekitar 50% parfum pria di dunia pasti mengandung ekstrak nilam. Hebatnya lagi nih guys, Indonesia ternyata merupakan negara yang dianggap memiliki produk nilam yang terbaik. Sampai-sampai sekitar 85% parfum dan kosmetik di dunia memakai hasil distilasi tanaman nilam dari Indonesia. Dan volume ekspor nilam dari Indonesia mencapai angka 1057 triliun per tahun. Wah, bukan main ya ternyata. Selamat siang. Mau nyicipi dulu kopi wine yang diracik di Cisadon. Kopinya wangi, wine-nya berasa. Nah, selain menanam nilam, Pak Casmadi juga ternyata memiliki pengetahuan banyak banget nih mengenai herbal. Seperti ini nih guys. Ini kegunaannya tahu Bu? Ini buat kencing batu. Kencing batu. Cuma dia dicampurnya sama Kumis kucing. alang-alang, kumis kucing. Ya ininya ya, akar alang-alang. Terus sama nanas merah. Dulu nih saya dibuat mainan ini Nanas merah. di kompleks. Ini saya bisa nanam ini gimana Bu saya ceritanya. Jadi saya kena kencing batu. Kencing batu, ibu udah nangis aja. Kena nggak bisa keluar ini. Akhirnya kalau mau pipis sampai 2 jam. Nah saya jalan ke Prabowo. Nah dapat ini saya coba. Ya alhamdulillah keluar. Jadi, Ini kan gampang ya Pak Cas ya, cuma dipotek, setek iya, gitu juga kan setek, ditanam. iya. Nah ini, tapi harus sama alang-alang, kumis kucing. Nah ada kencing batu juga, dia pakai daun rene. Mana daun rene? Susah sekarang kalau misalnya kapan-kapan ke sini, saya lagi nggak gini saya cariin. Itu harus ke hutan. Oh gitu. Dia buat kencing batu juga. Ini daun pepaya sama daun salam. Iya. Kata Pak Casmadi, kalau ini dicampur langsung dimakan tidak terasa pahit. Pahitnya pepaya hilang. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khasiatnya bisa terbang. Benar. Nggak pahit ya? Nggak pahit. Ini tuh daun salam. Kita coba ya. Tadi kan Mbak Lili sudah mencoba. Katanya kalau ini Iya, kutul-kutul digabung, dia daun pepayanya jadinya nggak pahit. Itu makan juga tuh kan. Iya, nggak pahit. Nggak pahit beneran. Agak-agak sepet-sepet sih. Seru banget perjalanannya. Kita dapat Explorer, dapat trekking, pulang-pulang bawa dapat sayur, dapat sayuran, dapat labu siam, bibit. dapat ilmu herbal. Pokoknya seneng banget hari ini. Jadi kalau kita lagi trekking ya sebisa mungkin memang nggak cuma sekedar trekkingnya, kita juga berinteraksi sama penduduk sekitar dan alhamdulillah manfaatnya tuh selalu ada kok guys. Ya kan? Yuk. Oke guys, gimana? Sudah mulai terbuka kan? Alam yang begitu luas menyimpan banyak hal-hal yang mengagumkan. Belajarlah dari alam karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilai. Dan alam juga nggak pernah letih untuk terus memberikan pelajaran bagi manusia. Saya jadi teringat kata-kata bijak dari John Muir. Dalam setiap perjalanan dengan alam,
seseorang menerima jauh lebih banyak dari apa yang dia cari. Begitu katanya. Dan memang betul sekali, dari awalnya tujuan untuk mencicipi kopi wine Cisadon, saya ternyata jadi punya tambahan pengetahuan nih mengenai herbal dari Pak Casmadi. And above all, saya banyak belajar dari Pak Casmadi dan Bu Eis. Mereka nggak pelit dalam membagikan apa yang mereka miliki. Dan mereka juga mengajarkan saya akan keikhlasan dan hati yang besar dalam menjalani kehidupan dan dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Maka berbagi waktulah dengan alam. Kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Su Hoki. Oke guys, demikian cerita saya di Cisadon dan semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan juga kasih like dan tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan dari video-video saya yang berikutnya. Till we meet again and bye!